Nah, nantinya teks ini akan disisipi oleh gambar. Nah, di sini kalian ketik dulu teksnya, nanti kalau kalian mau berlatih, lalu kalian pilih di antara paragraf 1 dan 2, di sini kita akan menyisipkan gambar. Saya ulangi lagi, untuk menyisipkan gambar itu ke tab Insert, INSERT, Insert. Setelah Insert lalu pilih Picture. Nah, di Picture ini nanti kalian bebas memilih di folder mana kalian akan memilih atau masukkan gambarnya. Nah, setelah kalian cocok dengan salah satu gambar, nanti kalian pilih gambarnya. Nah, untuk menyisipkan, selain kalian klik satu kali, lalu klik tombol insert di pojok kanan bawah, kalian juga bisa dengan double klik atau mengklik 2 kali gambar yang akan disisipkan, maka otomatis gambarnya akan masuk ke dalam dokumen. Nah, setelah gambarnya sudah disisipkan, kita bisa ubah ukuran atau format gambarnya, crop dan sebagainya, itu bebas. Nah, di sini ketika gambar pertama kali dimasukkan, itu defaultnya akan terbaca sebagai teks. Jadi ketika kalian memilih wrap text, nah ketika gambarnya diaktifkan, otomatis kan akan ada menu kecil atau icon kecil di pojok kanan gambarnya, itu adalah wrap text. Itu digunakan untuk menyatukan teks dan gambar. Nah, ketika pertama kali dimasukkan, gambar itu dibaca sebagai teks. Nah, jadi ketika kalian memindahkan gambar dengan cara di drag, nah maka akan ada garis hitam. Ini adalah garis yang menunjukkan di mana teks itu akan dipindahkan. Nah, kalian bisa drag ini gambarnya ke manapun. Nah, akan terbaca sebagai teks. Jadi gambar ini bisa berada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat karena gambarnya dibaca sebagai teks. Namanya adalah inline with text. Nah, ketika gambarnya terbaca sebagai teks, maka ketika kita mengatur spasi, paragraf, margin, lalu kita melakukan perataan, maka gambarnya juga akan ikut seperti teks. Nah, sudah jelas ya tentang inline with text. Jadi defaultnya tanpa kita atur wrap text-nya, maka gambar tersebut dibaca sebagai teks. Yang artinya setiap kita ada editing atau format teks yang berubah, maka akan ikut gambarnya. Nah, yang kedua, ini juga sekaligus yang ketiga karena hampir sama, penyatuan teksnya atau wrap teksnya adalah square dan type. Square dan type ini artinya itu adalah teks akan mengelilingi gambar. Jadi ketika kita memilih square atau type, itu gambarnya seperti format di koran ya. Jadi tulisannya berada di sekitar gambarnya atau gambarnya dikelilingi teks. Nah, ketika kita geser-geser, ini sudah bukan inline with text. Jadi gambar digeser-geser ini hanya berubah letak teksnya dan letak gambarnya. Nah, hampir sama dengan square, wrap text jenis type itu juga hampir sama, menyiku atau teksnya mengelilingi, hanya saja perbedaannya tidak terlalu kentara. Yang type itu jarak antar gambar dan teksnya itu lebih sempit, sedangkan square itu lebih renggang. Nah, ketika kita akan ini type itu lebih sempit antara jarak antar gambar dan teksnya karena memang tidak terlalu kentara. Nah, ketika kita menggunakan type dan square untuk wrap teksnya, itu format dokumen untuk teks itu tidak mempengaruhi. Jadi ketika kita melakukan perataan, rata kanan, rata kiri, gambarnya tidak berpengaruh kecuali gambarnya kita pindahkan. Nah, ini saya perlihatkan perbedaan antara inline, square dan type. Nah, ini kita type dan square. Nah, perhatikan ini jadi cuma jarak antar gambar dan teks saja yang berbeda. Semuanya hampir sama antara square dan text, yaitu
teksnya mengelilingi gambar. Tentang warp text, kita belajar 3 warp text atau jenis penyatuan teks, yaitu inline with text, square, dan type. Semoga bisa dipahami.